Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usai lawatan ke Tiongkok pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim Presiden Xi Jinping berjanji tidak akan mengirim senjata ke Iran. Di hadapan wartawan Senin lalu, Trump mengaku percaya dan menghargai janji Presiden Xi yang tak akan mengirim senjata ke Iran. Trump juga mengeklaim Presiden Xi sepakat dengannya soal Selat Hormuz, bahwa itu adalah perairan internasional dan bukan milik Iran. President Xi has promised me that he's not sending any weapons to Iran. That's a beautiful promise. I take him at his word. I appreciated it. I think he'd say the same thing, but he promised that he's not sending any weapons. And you know, if you think about it, he gets 40% of his oil. He's not sending oil boats in, tankers in with 20 destroyers alongside of it. No, he wants it. He does want it open, like me. I want it open, and we'll get it open. But Iran has used the Straits as a military weapon for 47 years, really much more than that. And that's not their Straits. That's international waterways. That's not for them. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut negaranya dapat kembali memulai perang dengan Iran. Namun Vance menambahkan pilihan untuk berdiplomasi dengan Teheran masih terbuka. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran akan memulai serangan, tetapi ia mengeklaim negara-negara Teluk telah memintanya untuk tidak melakukannya. Fundamentally, the president's been quite clear. This is going to go, again, in one of two directions. We're going to restart the war, which is not the preference of the president of the United States. We're going to restart the operation, or we're going to strike a deal, and I think that's an important thing. That's what we're focused on, and that's what we're going to keep on working for. Meski AS bisa kembali menyerang Iran, Wakil Presiden J.D. Vance bilang perang dengan Iran bukanlah perang yang tak berujung. Menurutnya, Presiden Trump berjanji menyelesaikan perang dan membawa pulang kemenangan. Tetapi Vance menegaskan, Presiden Trump lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Iran. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. This is not going to be the sort of thing that lasts forever. I think a lot of Americans, especially my generation, who are worried about forever endless conflicts, we have to remember, I think you said 11 weeks, a big chunk of that has been a ceasefire. This is not a forever war. We're going to take care of business and come home. That's what the president's promised, and that's exactly what he's going to deliver. Kurang dari sepekan usai kunjungan Donald Trump ke Tiongkok, kini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang menemui Presiden Xi Jinping di Beijing. Di tengah pertemuan keduanya, Donald Trump mengeklaim Xi Jinping berjanji tidak mengirim senjata ke Iran. Lalu bagaimana membaca arah pertemuan ketiga negara adidaya ini? Kita bahas bersama pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, Kishino Bawono, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka. Selamat malam, Mas Kishino, juga Mbak Cempaka. Selamat malam, Mbak. Wah, semakin banyak yang harus kita bahas ya setelah pertemuan kita beberapa waktu lalu bicara soal perkembangan konflik Iran dan Amerika Serikat. Sekarang kita maju ke Donald Trump bilang Presiden Xi Jinping ini sepakat tidak akan bahwa Presiden Xi tidak akan mengirim senjata kepada Iran. Itu tadi yang baru kita saksikan ya beberapa saat lalu dari Presiden Donald Trump. Mbak Cempaka, bagaimana kita membahas ini? Tapi di sisi lain, Wakil Presiden bilang ya bisa saja perang ini kembali terjadi. Sebenarnya Amerika Serikat ini intensinya kemana kalau dari pernyataan ini Anda melihatnya? Saya melihat memang sampai saat ini Amerika Serikat masih membutuhkan yang disebut dengan jalan keluar untuk saving face strategy atau strategi penyelamatan muka, Mbak Friska. Dan dalam konteks ini tentu saja penyelamatan muka ini kita harus lihat sequence yang terjadi begitu ya, atau pola yang terjadi. Ini pertama tanggal 12 Mei ini pertama Iran sudah mengunjungi ke Beijing terlebih dahulu. Nah, ini tentu juga menjadi pola terlebih dahulu, strategi terlebih dahulu, taktik yang dimiliki oleh Iran untuk memiliki legitimasi secara diplomatik dengan hubungannya dengan Tiongkok. Nah, ini juga melihat bagaimana saat ini kedua belah pihak ini masih siap
dalam konteks ini Iran dan juga Amerika Serikat ini masih siap dengan opsi dua-duanya, yaitu Amerika Serikat bahkan siap untuk memperbarui dengan operasi Sledgehammer, karena kita tahu bahwa Operation Epic Fury sudah tidak mungkin direaktivasi lagi. Terlebih hari ini sudah ada statement yang dikeluarkan oleh Kongres gitu ya, yang melarang atau meminta justifikasi jika memang Epic Fury ini kembali, begitu Mbak. Jadi saya lihat memang ini dalam konteks ini sangat butuh jalur atau strategi penyelamatan muka dari kedua belah pihak, meskipun keduanya menyatakan memang siap secara diplomatik maupun secara militer untuk kembali berperang, Mbak. Nah, dalam kondisi seperti ini, Mas Kishino, yang juga menarik dicermati, Presiden Tiongkok bertemu dengan Vladimir Putin setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump. Apakah ini sebagai penegasan juga bahwa ya Tiongkok akan lebih dekat kepada Rusia dan Iran dibandingkan dengan Amerika Serikat? Bisakah dibaca demikian? Oke, apakah bisa dibaca Tiongkok lebih dekat dengan Rusia dan Iran? Saya pikir iya. Jawaban saya akan iya gitu ya, karena tanpa pertemuan dengan Presiden Putin dan kemudian delegasi dari Iran kemarin pun, Tiongkok itu sudah ada di dalam kelompok yang alternatif dalam tatanan politik global. Maksud saya gini, Amerika Serikat dan rekanannya itu adalah aliansi atau satu persekongkolan, ya, satu kelompok utama. Mereka yang menjalankan global order, gitu ya, tata tertib dunia dan hukum internasional gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada kelompok lain yang berusaha menjadi alternatif, menjadi pesaing gitu ya, mau tidak mau. Karena apa? Mereka yang posisinya kemudian sebagai kompetitor Amerika Serikat. Dan di sini posisinya kemudian siapa yang mengisi sebagai kompetitor ya adalah negara-negara seperti Tiongkok. Kemudian dia tidak bisa sendirian, maka kemudian dia juga harus menarik rekanan-rekanan bagi dia. Siapa mereka menemukannya, yaitu di Rusia, di Iran, kemudian ketambahan dengan misal kalau mau kita tambahkan Korea Utara, Kuba, dan Venezuela, serta beberapa negara yang tidak sepenuhnya satu kelompok dengan Amerika Serikat. Jadi jawaban saya iya, mereka menunjukkan posisi yang lebih dekat atau lebih favoring kepada Rusia dan Iran. Dengan posisi ini, dengan Trump yang mencoba mengambil sisi presidensi Jinping, apakah ini memang upaya Trump untuk, dalam kata lain, cywar kepada Iran bahwa saya sudah mendekati loh ally terdekatmu begitu, yaitu Tiongkok? Apakah Anda juga membaca demikian? Tapi kan posisi saat ini Tiongkok tidak mungkin tanda kutip didikte oleh Amerika Serikat, Mas Kishino. Oke. Yang saya baca gitu ya, bahwa posisi Tiongkok itu kalau kemudian kita balikkan ke dalam kelompok negara-negara alternatif ini gitu ya, itu kan jadi salah satu yang cukup influensial, cukup berpengaruh. Nah, Iran kemudian posisinya ada di mana? Saya tempatkan dia ada di bawah daripada Tiongkok dan kemudian Rusia. Asumsinya ini ya, saya menangkapnya, ketika Trump kemudian mendekati Tiongkok, harapannya Tiongkok kemudian bisa menjadi jembatan, bisa menjadi penghubung antara kebutuhan dari Amerika Serikat dan kebutuhan dari Iran. Jadi kalau kemudian misal sebelumnya melalui Pakistan kurang punya leverage sebagai atau kurang daya tawarnya untuk menjadi penengah antara Amerika Serikat dan Iran. Tiongkok punya posisi yang lebih besar, punya posisi yang modalitas yang lebih besar, sehingga dia bisa kayak gitu, main sebagai penengah. Dan untuk posisinya lalu kemudian apa yang Tiongkok lakukan gitu ya, walaupun sebagai penengah, jadi saya rasa mereka main di dua kaki gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka butuh perang ini untuk selesai karena ekonomi mereka juga ada gangguannya, ada dampaknya dari penutupan di Hormuz ini gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga pragmatis bahwa kalau Iran bisa bertahan lebih lama, Amerika Serikat makin terekspos kelemahannya, makin terekspos kekurangannya, dan ini menjadi keuntungan bagi Tiongkok. Saya melihatnya seperti itu. Dan dalam posisi ini semestinya Mbak Cempaka, US couldn't and shouldn't be show up as superpower country gitu. Jadi saat
saat ini kan terlihatnya seakan-akan Amerika Serikat ini sebagai superpower, semua negara itu harus nurut sama Amerika Serikat, kepada Tiongkok misalnya, atau pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang baru saja kita dengar tadi bahwa ya kita yang punya kendalinya kok, ini mau perangnya lanjut atau enggak dan kami memilih diplomatik. Nah, apa-apa yang semestinya lebih dibaca lagi oleh Amerika Serikat bahwa posisi mereka itu tidak sesuperpower itu saat ini? Sesaat lagi tapi jawabannya di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, kami masih bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, Kishino Bawono, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka. Menyambung pertanyaan yang tadi, dengan sikap Amerika Serikat, pernyataannya Presiden Donald Trump, lalu juga Wakil Presiden J.D. Vance, tapi kalau berkaca pada kondisi seperti ini, Amerika Serikat couldn't and shouldn't be as superpower country lagi bersikapnya, iya nggak sih Mbak Cempaka? Betul Mbak Friska, kita lihat memang saat ini apa yang dilakukan oleh Trump maupun J.D. Vance begitu ya, dan dalam konteks ini kita lihat refleksi terhadap perang yang terjadi dari tanggal 28 Februari dan bagaimana pengakhiran terhadap perang ini saat ini tidak dapat hanya dilakukan oleh kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan Iran saja ataupun bahkan dengan keputusan Israel, tapi juga bagaimana struktur dari arsitektur dari negosiasi atau perdamaian permanen yang diinginkan oleh Iran ini hanya bisa dicapai dengan tentu saja masukan atau bahkan peran dari Tiongkok dan Putin melalui Rusia gitu. Dalam konteks ini tentu saja ini terkait dengan dua hal yang hingga saat ini pun masih buntu Mbak, terkait dengan Hormuz dan nuklir, dan dua hal ini pula yang dibicarakan oleh kedua belah pihak dalam pertemuan Putin dan Xi Jinping setidaknya di Beijing hari ini begitu. Karena poin terkait misalnya bagaimana Rusia menawarkan diri menjadi pihak yang menerima hasil dari pengayaan nuklir milik Iran yang sekitar 440 kilo itu, saat ini pun ada beberapa laporan yang sudah mulai dikeluarkan bahwa Xi Jinping misalnya mendukung ide tersebut begitu, yang dimana saat ini kita tahu bahwa dukungan atau poin-poin terkait dengan negosiasi terkait nuklir ini masih dibuntu. Nah, terkait dengan Hormuz misalnya Mbak, kita bicara juga sebenarnya Cina saat ini tidak hanya terkait minyak yang memang banyak berasal dari Hormuz, tapi juga terkait dengan gas. Nah, salah satu yang dilakukan percepatan dalam dukungan atau kedatangan Putin ke Beijing ini adalah terkait dengan pembuatan pipa gas Siberia yang memang sudah direncanakan sejak lama. Namun dengan adanya disrupsi di Selat Hormuz ini membuat Cina mempercepat keputusan untuk membangun kembali pipa gas Siberia dengan Rusia ini Mbak. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa sebenarnya tentu saja Amerika Serikat tidak dapat bersikap secara unilateral karena keputusan-keputusan yang nantinya terkait dengan permanensi perdamaian ini sangat terkait dengan Tiongkok dan Rusia yang juga merupakan negara anggota Dewan Tetap Keamanan PBB, Mbak Priska. Dan bicara soal Hormuz, saya ambil satu poin dulu soal Hormuz, Mas Kishino. Dengan klaim Trump yang bilang bahwa Xi Jinping sepakat dengan ya soal Hormuz bukan milik Iran, bisakah serta-merta kita menganggap pernyataan ini sebagai pernyataan sikap Tiongkok? Apakah bisa dianggap sebagai pernyataan resmi dari Tiongkok? Saya rasa sampai kemudian nanti pemerintah Tiongkok melepas informasi ini ke publiknya dan juga publik internasional, saya rasa ini harus dianggap atau sebaiknya dianggap sebagai klaim unilateral dari Presiden Donald Trump. Kenapa? Jawaban saya dua gitu ya. Pertama, gaya komunikasi dan individual beliau, Presiden Trump ini, saya agak skeptis gitu ya. Saya melihat beliau ini orang yang agak narsistik dan selalu butuh untuk disanjung, untuk dianggap besar, dianggap tinggi, disegani gitu ya. Efeknya apa kemudian? Gaya komunikasinya dia kadang membuat klaim-klaim yang luar biasa tanpa kejelasan bahwa apakah itu benar-benar terjadi atau enggak. Dan masalahnya kemudian ketika itu masuk ke dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat, rezimnya kemudian juga mengakomodir gaya bicara seperti itu. Efeknya tidak hanya Presiden Trump yang bicara seperti itu, tapi kadang juga diikuti oleh J.D. Vance, Pete Hegseth, atau official lainnya.
Jadi untuk klaim sebesar ini saya rasa kita harus wait and see gitu ya. Kita harus tidak bisa menelan ini secara mentah-mentah. Jadi kita tunggu ntar memang apakah benar-benar terjadi seperti itu atau tidak. Di sisi lain, kalau memang benar terjadi gitu ya, pemerintah Tiongkok juga setuju bahwa Hormuz itu bukan milik Iran gitu, maka tanggapan saya akan seperti ini. Saya merasa bahwa idealnya dalam kondisi normal negara-negara tidak ingin ada wilayah-wilayah perairan sekrusial seperti Hormuz itu kemudian dikontrol oleh satu negara, dijadikan sebagai senjata diplomatis untuk ketika mereka punya masalah tertentu gitu ya. Saya rasa pemerintah Tiongkok juga sadar bahwa perang ini itu ya pedang bermata ganda. Di satu sisi ada benefitnya, tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya kepada ekonomi dan keberlangsungan pemerintah Cina atau pemerintah Tiongkok gitu ya. Jadi mungkin mereka juga melihat bahwa dampak dari gangguan supply chain global ini yang sudah sampai ke Tiongkok itu tidak ideal in the long term. Cuma di satu sisi juga mereka sedang kuat-kuatan dengan terutama Amerika Serikat, karena mereka juga pengen melihat bahwa Amerika seberapa tahan sih dengan tekanan seperti ini gitu ya. Karena terutama kalau kita bicara di level domestik gitu ya, saya selalu bilang bahwa Amerika Serikat itu punya deadline. Satu, pemilu besok November, lalu kemudian barusan Senat itu kan menyetujui ada War Powers Act, di mana kekuatan presiden atau eksekutif di Amerika Serikat untuk menentukan kapan perang dan semacamnya ini sekarang coba untuk ditekan, coba untuk dikendalikan. Nah, itu deadline itu yang ada di hadapan Presiden Trump, sementara di sisi lain pemerintah China tidak punya deadline seperti itu. Dan dalam posisi ini bahkan Mbak Cempaka bisa kita lihat Tiongkok ini memainkan peran sebagai pusat diplomasi. Di awal bertemu dengan Menlu Iran, Tiongkok. Lalu berikutnya bertemu dengan Trump. Lalu bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Betul Mbak, memang kita tahu bahwa saat ini Pakistan sebagai interlokutor atau mediator tidak dapat menjadi satu-satunya aktor begitu ya yang dalam hal ini menjadi jembatan antara Iran dan Amerika Serikat sendiri. Namun kalau dalam konteks lain kita melihat banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh Gedung Putih maupun Trump pasca bertemu dengan Xi Jinping begitu. Meskipun dalam statement final yang disampaikan oleh Xi Jinping sendiri tidak ada partikular atau bagian khusus yang membahas tentang Iran. Nah ini yang kita harus cermati juga begitu, bahwa statement-statement tersebut ini sifatnya mungkin back channel begitu ya. Nah yang saya lihat justru Mbak, dampak dari statement-statement yang disampaikan oleh Trump tadi terkait dengan misalnya Selat Hormuz dan lain sebagainya, ini justru mempercepat rencana Iran terkait dengan Persian Gulf Strait Authority atau otoritas selat di Hormuz ini, yang bahkan di tanggal 16 Mei lalu ini sudah keluar akun X-nya dan juga bahkan sudah ada skema khusus tentang designasi jalur pelayaran dan lain sebagainya, yang sebelumnya ini sifatnya hanya diskusi atau narasi-narasi di sosial media maupun dari statement-statement pemerintahnya saja, tapi tidak ada bentuk penyampaian khusus. Nah, dengan adanya statement Trump tadi, justru saat ini misalnya tanggal 18 Mei lalu misalnya, bagaimana Iran ini sekarang sudah mengeluarkan designasi atau mekanisme yang sifatnya lebih formal terkait dengan otoritas Selat Hormuz ini, yang tentu saja menjadi poin yang cukup berbahaya karena di saat ini masih menjadi poin negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat sendiri, Mbak Friska. Dan arah negosiasinya kalau Mas Kishino melihat progres sampai sekarang, apakah masih stuck atau ada angin segar dengan Tiongkok yang memainkan peran sebagai pusat ini? Oke, terkait progres dari proses negosiasi gitu ya. Saya rasa untuk dua garis merah dari baik Amerika Serikat maupun Iran untuk masalah nuklir dan untuk masalah Hormuz, nampaknya ini akan lebih susah, terutama untuk Hormuz. Jadi ibaratnya kayak kalau sebelumnya Iran itu belum punya mekanisme detail bagaimana bagaimana akan mengoperasionalkan, mengendalikan Hormuz, Iran sekarang sudah punya gitu ya. Ibaratnya kayak mereka bisa menunjukkan bahwa kita udah lebih siap loh untuk mengontrol
Jadi akan lebih susah untuk kemudian menarik posisi Iran kembali dari tadi, gitu ya, dari rencana yang sudah detail ini. Kalaupun ada angin segar, laporan dari Al Jazeera beberapa jam yang lalu, saya baca wartawan dari Al Jazeera mengklaim bahwa angin segar terjadi di masalah ganti rugi perang dan pembekuan aset. Gitu ya. Iran itu kan menuntut bahwa dalam proses negosiasi ini akan ada ganti rugi perang dan akan ada aset-aset dari Iran yang dibekukan karena sanksi kemudian dicairkan kembali. Nah, menurut dari Al Jazeera ini diklaim bahwa 20% dari aset Iran yang dibekukan itu akan dicairkan. Nah, cuma ya again itu masih klaim dari Al Jazeera, saya belum mendapatkan apakah dari pemerintah AS-nya akan gimana dan semacamnya. Tapi nampaknya itu sudah ada progres karena sebelumnya pemerintah AS kayak posisinya adalah tidak ada ganti rugi perang, tidak ada pencairan aset. Ya, kita harapkan tensinya segera turun, walaupun juga progresnya sedikit sekali dari waktu ke waktu, tapi upaya diplomasi lah yang kita sama-sama harapkan dibandingkan perang lebih menimbulkan kerusakan lebih banyak lagi dan juga menimbulkan efek domino yang lebih luas lagi untuk ekonomi global. Terima kasih Mas Kishino Bawono, pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, juga Mbak Cempaka, Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Cempaka juga Mas Kishino.